Militan Hizbullah telah mengevakuasi para pejuangnya yang ditempatkan di Lebanon Timur dan Selatan. Evakuasi dilakukan setelah Israel mengancam akan menyerang balik Hizbullah pasca serangan di dataran tinggi Golan Minggu kemarin. Sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan wilayah selatan dan timur berpotensi menjadi target serangan Israel. Hizbullah memiliki kehadiran yang kuat di lembah BKA di Lebanon Timur yang berbatasan dengan Suriah. Sementara di selatan menjadi lokasi untuk menyerang Israel sejak Perang Gaza dimulai. Menurut Syrian Observatory for Human Rights, pejuang Hizbullah kini telah dievakuasi ke selatan ibu kota dan pedesaan Damaskus. Ini merupakan langkah awal untuk mengantisipasi serangan balik dari pasukan Israel. Sebelumnya, serangan roket menewaskan 12 remaja di Majdal Shams, dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli kemarin. Para korban saat itu tengah bermain sepak bola di lapangan. Israel yang menduduki wilayah tersebut menuduh Hizbullah menembakkan roket Falak 1 buatan Iran. Namun militan Lebanon membantah terlibat dalam insiden mematikan tersebut. Lebanon telah meminta Amerika Serikat untuk membujuk Israel agar menahan diri pasca serangan di Golan Sabtu 27 Juli kemarin. Sebelumnya Israel menuduh Hizbullah sebagai dalang di balik serangan yang menewaskan 12 remaja tersebut. Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bou Habib menyebut ketegangan di perbatasan kini semakin meningkat. Israel telah bersumpah akan melakukan pembalasan atas serangan di Golan. Sementara Hizbullah bersikeras tidak terlibat dalam insiden mematikan tersebut. Tak ingin terjadi perang besar, Habib kemudian meminta Amerika untuk membujuk Israel agar menahan diri. Menurutnya, tidak mungkin Hizbullah sengaja menyerang warga sipil di Majdal Shams Golan. Pasalnya, militan Lebanon selama ini hanya mengincar posisi militer Israel. Meski begitu, Lebanon telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait serangan tersebut. Habib berharap hasil investigasi mengarah pada organisasi lain. Jika memang ada keterlibatan Israel dan Hizbullah, diharapkan murni karena kesalahan, bukan kesengajaan. Israel telah melakukan investigasi terkait serangan di Golan yang menewaskan 12 orang pada Sabtu 27 Juli lalu. Hasilnya serangan itu diduga dilakukan Hizbullah menggunakan roket Falak 1 buatan Iran. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebut roket Falak 1 membawa hulu ledak 50 kg. Bahan peledak itu menghantam lapangan di Majdal Shams, tempat anak-anak bermain sepak bola. Israel pun bersumpah akan melakukan serangan balik sebagai bentuk pembalasan. Sementara itu, Hizbullah membantah terlibat dalam insiden mematikan di Golan. Pemerintah Lebanon juga membela Hizbullah dengan mengatakan bahwa serangan hanya menargetkan posisi militer, sehingga tidak mungkin Hizbullah sengaja membunuh warga sipil. Meski begitu, Lebanon tetap melakukan investigasi untuk mengetahui dalang sebenarnya serangan di Golan. Sejumlah menteri Israel menghadiri upacara pemakaman 10 korban tewas akibat serangan mematikan di Golan Sabtu akhir pekan lalu. Namun kehadiran mereka justru mengundang kemarahan warga setempat. Warga yang tinggal di kota Majdal Shams, dataran tinggi Golan, berasal dari suku Druze Arab. Mereka meneriaki Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai pembunuh ketika datang ke lokasi pemakaman. Sementara itu, seorang pria berseragam militer mengecam kedatangan Menteri Perumahan Nir Barkat dan Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman. Ia mengaku sudah lelah menjadi tentara cadangan selama 10 bulan terakhir. Selama itu pula, tidak pernah ada menteri yang menginjakan kaki di kota Majdal Shams. Ia pun merasa kecewa karena pemerintah tidak bisa melindungi rakyatnya dari serangan-serangan musuh. Adapun upacara pemakaman digelar di desa Druze Majdal Shams pada Minggu 28 Juli kemarin. 10 dari total 12 korban tewas dimakamkan secara bersamaan. Menurut Israel, serangan ini dilakukan oleh militan Hizbullah menggunakan roket Falak 1 buatan Iran.
Sebanyak 3 tentara cadangan Israel dengan tegas menolak jika diminta kembali untuk bertempur di jalur Gaza. Keputusan ini diambil setelah mereka menyaksikan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin, tentara cadangan bernama Yuval Green melihat langsung bagaimana perilaku kejam pasukan Israel. Mereka memasuki rumah-rumah warga tanpa alasan militer, mencuri lalu membakarnya. Selain itu, tentara Israel juga menembaki anak-anak dan membunuh tawanan mereka sendiri. Sementara 2 tentara cadangan lain mengungkap alasan berbeda untuk tidak bergabung lagi dengan pertempuran. Mulai dari ketidakpuasan terhadap cara militer melancarkan perang, hingga frustrasi atas keengganan pemerintah untuk menyetujui kesepakatan damai. Ini bukan kasus pertama tentara Israel menolak untuk kembali berdinas. Pada Juni lalu, 41 tentara cadangan menandatangani surat terbuka yang menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi bertugas dalam serangan militer di kota Rafah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuka peluang negaranya akan mengirim pasukan ke Israel untuk menghentikan kejahatan Zionis. Pernyataan ini langsung mengundang respons dari banyak pihak termasuk menteri di Israel. Menteri Luar Negeri Israel Katz memperingatkan Erdogan akan bernasib sama seperti Saddam Hussein. Hussein adalah presiden Irak yang dihukum gantung atas tuduhan kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan. Dalam unggahan di media sosial X, Katz menyertakan foto Erdogan dan Hussein sebagai bentuk penegasan. Sementara itu, Menteri Urusan Diaspora Israel Amichai Chikli menjuluki Erdogan sebagai badut. Kemudian, pemimpin oposisi Yair Lapid menilai ucapan Erdogan sangat berbahaya bagi Timur Tengah. Ia pun mendesak NATO untuk mengecam Presiden Turki dan berhenti mendukung Hamas Palestina. Sementara itu, anggota Parlemen Belanda Geert Wilders menyuarakan kritik lebih keras di media sosial. Ia mendesak NATO agar segera mencabut keanggotaan Turki dari aliansi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.